Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jumpa kembali dalam Khotbah Kristen hari ini. Judulnya adalah mengimani dan melakukan firman. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Jika hari ini kami kembali boleh datang beribadah dan belajar firman Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah secara khusus dalam setiap pribadi kami, supaya kami semakin hari semakin disukai oleh Tuhan. Semakin hari berkenan hidup kami di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sebagai bukti cinta kami kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi saya akan bacakan kembali. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan, pergumulan, pencobaan, dan kegagalan yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk. Tetapi semua hal tersebut Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita agar menjadi suatu ujian. Apakah kita dapat tetap beriman dan setia melakukan firman-Nya? Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19, semua dunia menghadapi badai yang sama. Semua orang menghadapi badai yang sama. Semua kita menghadapi badai yang sama. Tidak ada satupun yang luput dari badai yang sama itu, badai COVID-19. Apakah saya dan saudara tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap tinggal di dalam janji-janji Tuhan? Jikalau kita keluar dari janji-janji Tuhan, keluar dari firman Tuhan, maka saya percaya kita akan mudah rapuh, akan mudah hancur, bahkan akan mudah kecewa, mudah tersakiti, mudah menyalahkan sesama, terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Ini adalah cara daripada iblis untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, merusak hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, bahkan merusak juga hubungan antara atasan dengan bawahan. Semuanya menjadi rusak karena kita rapuh, kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Kita hanya setengah-setengah, kita hanya percaya begitu saja tanpa berakar di dalamnya. Karena itu ada 3 hal yang perlu
saya dan saudara lakukan agar kita dapat tetap setia melakukan firman-Nya, melakukan kehendak perintah-perintah Tuhan. Kita lakukan karena kita meresponi, mencintai, dan menghormati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama adalah menyukai terlebih dahulu firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 bagian A. Tetapi yang kesukaannya, camkan baik-baik, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ialah perintah Tuhan, firman Tuhan, keinginan hati Tuhan, kesukaan hatinya Tuhan. Alkitab berkata bahwa orang yang menyukai firman Tuhan hidupnya akan berbahagia. Itu sebabnya penting bagi kita orang percaya untuk mengenali firman Tuhan secara lebih mendalam. Karena bagaimana mungkin kita akan menyukai firman Tuhan tanpa mengenal terlebih dahulu. Agar dapat mengenal firman, kita dapat memulai sebuah langkah-langkah kecil dengan membaca Alkitab sehari 2 sampai dengan 3 pasal. Lakukan itu dengan sebuah rutinitas sampai itu menjadi gaya hidup kita. Sesibuk-sibuknya saya dan saudara, kita harus memberi waktu, bukan meluangkan waktu. Karena buat kita manusia tidak ada waktu yang luang sesungguhnya. Tapi kita harus bertekad, bertekun, komitmen untuk memberi waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Seperti pada pagi hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan khotbah Kristen hari ini, mari berilah waktu. Hanya kurang lebih 16 menit khotbah Kristen ini disampaikan supaya saya dan saudara sebelum beraktivitas kita sudah disegarkan, dikenyangkan oleh firman Tuhan yang datang bagi saya dan saudara. Amin. Maukah kita hari ini komitmen sukai firman Tuhan, makan firman Tuhan sekenyang-kenyangnya. Itu yang akan menjadi kekuatan buat kita, dasar bagi kita untuk hidup sekalipun di tengah-tengah pergumulan, tekanan hidup, penderitaan, bahkan ujian yang datang silih berganti, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan berhenti. Haleluya. Amin saudaraku. Ayo kita bergairah, menyala-nyala di dalam mengenali Tuhan. Kita mengenali Tuhan bukan lagi apa kata orang seperti Ayub katakan, tapi kita mengenali Tuhan karena kita mengalami Tuhan. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 bagian B katakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan sama dengan seperti mengecap firman, memakan firman sehalus-halusnya, saudaraku. Selain memiliki kebiasaan membaca Alkitab, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan dan menemukan apa pesan, larangan, teguran, atau perintah Tuhan secara spesifik, secara khusus buat kita apa. Dengan cara seperti ini, kita dapat menjadi manusia jauh lebih baik dari hari ke hari. Ingatlah bahwa tujuan akhir hidup kita adalah
hidup seperti teladan Kristus. Tujuan hidup kita hidup seperti segambar dan serupa dengan Kristus. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Kita ini diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Tapi iblis datang merusaknya supaya kita tidak lagi melakukan perintah-perintah Tuhan. Pernahkah kita berpikir, kenapa kita sering jatuh ke dalam dosa? Kenapa kita sering lalai? Kenapa kita sering sekali jatuh bangun di dalam tabiat karakter kita yang buruk? Karena ternyata kita tidak memberi hidup kita untuk sungguh-sungguh merenung-renungkan firman Tuhan. Saya ingat ada satu lagu lama yang berkata begini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Mari lakukan firman Tuhan, renungkan pagi, siang, dan malam. Amin. Yang ketiga, menikmati berkat firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan memiliki kerinduan jauh lebih besar untuk memberkati hidupku dan hidupmu. Amin. Tuhan punya kerinduan supaya kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Bukan saja sekedar, tapi semuanya mau diberikannya kepada kita. Pemazmur berkata bahwa orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan akan mendapatkan berkat berlimpah. Dengan banyak membaca Alkitab dan merenungkannya, kita akan memiliki hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Selain itu, firman Tuhan juga mampu memberi kekuatan dan penghiburan di saat kita mengalami permasalahan hidup. Jangan ada satupun di antara kita yang mengandalkan kekuatan manusia, karena manusia itu lemah, manusia itu mut-mutan. Tapi andalkan firman. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan firman Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi kita. Karena Tuhan menghendaki setiap orang-orang percaya itu untuk datang ke dalam dunia ini. Bukan hidup hanya untuk diri sendiri, tapi hidup menjadi berkat. Kita dapat menjadi berkat karena Allah sudah lebih dahulu memberkati kita. Jadi tujuan Allah memberkati kita bukan untuk memperkaya diri sendiri, untuk hidup sendiri, egois, self-centris. No, Allah mau dengan berkat yang Allah berikan, kita pun dapat memberkati sesama kita. Ingat baik-baik, Allah sudah memanggil kita menjadi garam dan terang. Menjadi garam artinya memberi rasa yang berbeda. Rasa kita berbeda dengan rasa orang-orang dunia. Menjadi terang artinya sekecil apapun terang itu, perbuatan baik kita itu dapat mengusir kegelapan. Kegelapan akan sirna ketika terang itu datang. Itulah fungsi garam dan terang. Kita dipanggil juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa.
Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau mempercayai, meyakini, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, usaha kami, di dalam studi kami, pendidikan, di tengah-tengah marketplace, bahkan dimanapun kami berada. Kami merindukan Tuhan, merindukan firman-Mu, dan mau melakukannya dengan kesungguhan hati. Mampukan kami, kuatkan kami dengan pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami lalai akan firman Tuhan. Hari ini kami mau kembali kepada firman Tuhan yang mengubah hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, angkatlah kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta sejati lewat anak yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan penghibur persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat terhadap dosa dimerdekakan. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.